Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Muhammad Nuri Afriandi, Ridho Ilahi, dan Nadia Putri. Jadi, kami membuat video ini untuk memenuhi tugas pengantar pendidikan yang berjudul Masyarakat Masa Depan. Perkiraan masyarakat masa depan. Di Indonesia, pendidikan nasional dilaksanakan berdasarkan latar kemasyarakatan dan kebudayaan Indonesia. Dewasa ini, perkembangan kebudayaan sangat cepat serta meliputi seluruh aspek kehidupan. Percepatan itu terjadi karena pengaruh dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan yang cepat itu mempunyai beberapa karakteristik umum yang dapat dijadikan petunjuk sebagai ciri masyarakat di masa depan. Perubahan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Kecenderungan globalisasi. Globalisasi berarti keseluruhan atau secara umum sehingga bumi ini seakan-akan sebagai suatu kesatuan tanpa batas administrasi negara. Dunia menjadi amat transparan serta saling ketergantungan antara bangsa di Indonesia. Gelombang globalisasi sedang menerpa seluruh aspek kehidupan dan penghidupan manusia, menyusup ke dalam seluruh unsur kebudayaan dengan dampak yang berbeda-beda. Menurut Emil Salim, dalam Tirta Harja 2005 terdapat 4 kekuatan gelombang globalisasi yang paling kuat dan menonjol. Bidang tersebut meliputi iptek, ekonomi, lingkungan hidup, dan pendidikan. Kajian keempat bidang tersebut sebagai berikut. A. Bidang iptek yang mengalami perkembangan yang semakin dipercepat, utamanya dengan menggunakan teknologi canggih seperti komputer dan satelit. Globalisasi iptek tersebut memberi orientasi baru dalam bersikap dan berpikir serta berbicara tanpa batas negara. B. Bidang ekonomi yang mengarah ke ekonomi regional dan atau ekonomi global tanpa mengenal batas-batas negara. C. Bidang lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup di negara tertentu juga akan berdampak pada negara lainnya. Contohnya kebakaran hutan yang asapnya sampai ke negara-negara tetangga. D. Bidang pendidikan yang berkaitan dengan identitas bangsa termasuk budaya nasional dan budaya-budaya Nusantara. 2. Perkembangan iptek. Perkembangan iptek yang semakin cepat dalam era globalisasi ini merupakan salah satu ciri utama dari masyarakat masa depan. Percepatan perkembangan iptek tersebut terkait dengan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Segi landasan ontologis, objek telah adalah berupa pengalaman dan semua wujud yang dapat dijangkau lewat alat indera telah mengalami perkembangan yang pesat karena didapatkannya piranti yang membantu alat indera tersebut. Dari segi epistemologis, cara yang dipakai untuk memperoleh pengetahuan yang disebut ilmu pengetahuan tersebut telah mengalami perkembangan yang pesat. 3. Arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Salah satu perkembangan iptek yang luar biasa adalah perkembangan informasi dan komunikasi, utamanya satelit, komunikasi, komputer, dan lainnya. Begitu pula yang terjadi di Indonesia. Kemajuan itu adalah mendorong perubahan masyarakat dari petani menjadi masyarakat industri dan informasi. Seiring dengan itu, komunikasi antar manusia yang berbeda dalam latar kebangsaan, kebudayaan makin meluas karena kemajuan transportasi dan telekomunikasi. 4. Peningkatan layanan yang semakin profesional. Salah satu ciri penting masyarakat masa depan adalah meningkatnya kebutuhan layanan profesional dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Karena perkembangan iptek yang semakin cepat serta perkembangan arus informasi yang semakin padat dan cepat, maka anggota masyarakat masa depan semakin luas wawasan dan pengetahuannya serta daya kritis yang semakin tinggi. Profesi adalah suatu lapangan pekerjaan dengan masyarakat tertentu dan mempunyai keahlian, tanggung jawab, dan kesejawatan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Ridho.
Yang B yaitu antisipasi terhadap pendidikan masa depan. 1. Tuntutan bagi pendidikan masa depan. Masyarakat masa depan dengan ciri globalisasi, kemajuan iptek, dan kesempatan menerima arus informasi yang cepat tentulah memerlukan warga yang mau dan mampu menghadapi segala permasalahan serta siap menyesuaikan diri dengan situasi yang baru tersebut. Untuk itu, pendidikan berkewajiban mempersiapkan generasi baru yang mampu menghadapi tantangan zaman baru yang akan datang, yang melahirkan generasi yang think globally but act locally. Yang kedua, upaya mengantisipasi masa depan. A. Perubahan nilai dan sikap. Pembentukan pengubahan nilai dan sikap dalam diri seseorang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembiasaan, pelaksanaan, dan sebagainya. Perubahan nilai dan sikap dalam rangka mengantisipasi masa depan haruslah diupayakan sedemikian rupa sehingga dapat diwujudkan keseimbangan dan keserasian antara aspek pembaharuan dan pelestarian. Nilai-nilai luhur yang mendasari kepribadian dan kebudayaan Indonesia semestinya akan tetap dilestarikan agar terhindar dari krisis identitas. Yang B. Pengembangan budaya dan sarana pendidikan. Kebudayaan adalah hasil karya manusia melalui cipta dan karsa yang berkaitan dengan religi, kesenian, bahasa, pengetahuan, sampai sistem teknologi dan peralatan. Berkaitan dengan hal itu, UNESCO telah menetapkan konsep dasawarsa kebudayaan sedunia yang menekankan bahwa pengembangan kebudayaan dunia masa kini harus meliputi 4 dimensi. Yang pertama yaitu afirmasi atau penegasan dimensi budaya dalam proses pembangunan, karena pembangunan akan hampa jika tidak diilhami oleh kebudayaan masyarakat atau bangsa yang bersangkutan. Yang kedua, mereafirmasi dan mengembangkan identitas budaya, dan setiap kelompok manusia berhak diakui identitas budayanya. Yang ketiga, partisipasi, yakni dalam pengembangan suatu bangsa dan negara, maka partisipasi yang optimal dari masyarakat adalah mutlak diperlukan. Yang keempat, memajukan kerjasama budaya antar bangsa yang merupakan tuntutan mutlak era globalisasi. Jadi demikianlah presentasi PowerPoint kami pada kesempatan kali ini. Banyak kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.